Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bernama Lutfi Al-Hafid, NIM 1936615, jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang problem klasik sinkronisasi. Pertama di sini adalah masalah klasik sinkronisasi. Masalah klasik sinkronisasi terdiri dari 3. Yang pertama itu bounded buffer problem, reader and waiters problem, Dinning-Piholosopher's problem. Bounded folder problem. Yang pertama kita bahas bounded buffer producer customer problem atau masalah bounded buffer adalah suatu struktur data untuk menampung atau buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Oleh karena itu, banyak mengulang konsep sinkronisasi dalam membahas masalah bounded buffer ini. Dalam komputasi, masalah produser konsumen atau juga dikenal sebagai konsumen dibatasi buffer adalah contoh klasik dari masalah sinkronisasi multiproses. Masalah ini menjelaskan dua proses, prosedur produsen dan konsumen yang terbagi umum. Tetap ukuran buffer digunakan sebagai antrian. Tugas produser adalah untuk menghasilkan data, memasukkannya ke dalam buffer, dan mulai lagi pada saat yang bersamaan. Konsumen mengkonsumsi data atau yaitu mengeluarkan dari buffer satu bagian pada suatu waktu. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer adalah bagaimana jika dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut, salah satu proses akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengosongkan buffer tersebut. Proses yang pertama biasa disebut produser, sedangkan yang kedua disebut konsumer. Produsen menghasilkan barang dari konsumen yang akan menggunakannya. Lanjut, di sini ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas. Yang kedua, barang yang dipakai konsumen terbatas. Yang ketiga, konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Yang keempat, ada produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Solusi untuk produsen adalah baik pergi tidur atau membuang data jika buffer penuh. Lain kali konsumen menghapus item dari buffer. Itu akan memberitahu produser yang mulai mengisi buffer lagi. Dengan cara yang sama, konsumen bisa tidur jika menemukan buffer yang kosong. Lain kali produser menempatkan data ke dalam buffer. Itu bangun yang tidur konsumen. Lanjut, masih di buffer. Solusi dapat dicapai dengan sarana komunikasi antara proses. Biasanya menggunakan smartphone. Sebuah solusi tidak memadai bisa mengakibatkan kebuntuan di mana kedua proses sedang menunggu untuk dibangunkan. Masalahnya juga dapat digeneralisasi untuk memiliki beberapa produsen dan konsumen. Kita dapat menerapkan konsumen smart home untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita menggunakan 3 buah smart home, yaitu mutex, full, dan empty. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada suatu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 1. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi, yang pada awalnya diinisialisasi sebesar 0. Sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer. Berikut variabel umum smart home, full, empty, mutex. Inisialisasi untuk variabel di atas, full sama dengan 0, empty sama dengan n,
mutex sama dengan 1. Jika dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan bounded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren ingin mengakses buffer atau mengisi dengan mengosongkan buffer. Mengatur itu dilakukan dengan menerapkan konsep smart hour yang menjamin hanya ada satu proses dalam suatu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi rest condition. Di sini kita bahas rider and waiters problem. Rider atau waiters adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara singkat. Masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Masalah rider and waiters seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa inti dari permasalahan ini adalah adanya beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas secara simultan. Sebagai syarat bahwa data yang terkandung dalam berkas tersebut tetap konsisten, maka setiap kali berkas tersebut ditulis, maka hanya ada boleh maksimal satu penulis yang menuliskannya untuk pembaca. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab pembaca suatu berkas tidak mengubah isinya. Dengan kata lain, pada suatu saat diperbolehkan untuk beberapa pembaca untuk membaca berkas tersebut. Akan tetapi, ketika ada sedang yang menulis, tidak boleh ada satupun yang membaca. Ini berarti bahwa thread penulis menjalankan tugasnya secara eksklusif. Lanjut, untuk mengatasi masalah ini, ada 3 macam solusi yang akan dibahas. Dasar pembagian solusi ini adalah prioritas. Pertama, solusi untuk membaca diprioritaskan akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan solusi yang penulis yang diprioritaskan. Terakhir, solusi dengan cara dengan pembaca dan penulis saling bergantian akan dibahas. Pada setiap solusi akan dilihat mengenai tingkat kesuksesan solusi tersebut bila kita lihat dari sudut pandang syarat penyelesaian critical section. Implementasi dari setiap solusi yang diberikan di bawah adalah dengan menggunakan semafor. Rider and waiters problem adalah problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Masalah ini timbul ketika ada 2 proses atau lebih berbagai data yang sama. Data yang dimaksud di sini bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Masih lanjut, terdapat 2 variasi pada masalah ini, yaitu seorang rider tidak perlu menunggu rider lain untuk menyelesaikan hanya karena ada waiters menunggu, atau rider memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan waiters. Jika ada waiters yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada rider lain yang bekerja. Waiter memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jika terdapat waiter dalam critical section yang terdapat di rider yang menunggu, maka suatu rider akan antri di waiter dan n-1 rider akan antri di mutex. Jika waiter mengeksekusi signal atau WRT waiter, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menunggu rider atau menunggu satu waiter. Solusi rider and waiter problem. Di sini ada yang pertama A, pembaca diprioritaskan, yang B, penulis diprioritaskan, yang C, kedua jenis proses mempunyai prioritas yang sama. Di sini kita bahas Dinning-Philosopher's problem. Masalah ini pertama kali diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah probabilitas. Dalam masalah Dinning
Philosophers diketahui jumlah n filosof yang hanya memiliki 3 status: berpikir, lapar, dan makan. Semua filosof berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filosof ada sebuah piring berisi mie dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Solusi dinding Philosophers problem ada dua, yakni yang pertama di sini ada A. Solusi waiter. Solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika 4 buah atau 2 pasang sumpit sedang dipakai, orang berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Yang B. Solusi hierarchy resource. Solusi hierarchy resource atau sumpit di meja makan telah diberi susunan hierarki. Setiap permintaan orang terhadap sebuah sumpit harus dilakukan pada susunan tertentu dan dikembalikan pada susunan sebaliknya. Dalam hal ini, setiap orang dapat mengambil sumpit dimanapun di atas meja. Misalkan setiap sumpit diberi nomor sebagai tingkat hierarki dari 1 sampai 5, seorang hanya dapat mengambil sumpit dengan nomor yang paling rendah, kemudian mengambil sumpit yang setingkat lebih tinggi. Ketika ia hendak mengembalikannya, orang itu harus meletakkan sumpit dengan nomor yang lebih tinggi terlebih dahulu, lalu yang terendah. Dan selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.